yang terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mau bukan mengirim ya, mau mendidik ya, mau mendidik anak-anak nakal di barak tentara. Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM ya. Karena apa? Kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment. Corporal punishment itu adalah sebuah hukuman fisik yang selama ini sudah ribuan tahun berlangsung, di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukul tangannya supaya dia disiplinnya. Sepanjang tidak melakukan corporal punishment yang dulu, zaman dulu di sekolah kami yang sudah senior-senior ini, kalau guru mau didik kami kan cubit telinga, dia pukul ya, atau pukul kakinya supaya kami disiplin atau supaya kami robah. Itu namanya corporal punishment. Boleh lihat di Google supaya lebih jelas. Kalau itu menurut saya, keyakinan saya di Jawa Barat itu bukan corporal punishment, tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin dan tanggung jawab. Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Nah, itu sikap kami. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia. Kalau bagus, tetapi kita semua tentu mendorong supaya mereka yang akan dididik, sistem pendidikannya terkontrol supaya tidak menabrak nilai-nilai HAM, tidak bertentangan dengan HAM, kemudian di dalam rangka meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, karena ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu, 2025 sampai 2035, itu kita harus go internasional. Ya, targetnya negara ya. Tahun ini untuk dalam rangka 10 tahun ini kita mempersiapkan transformasi, termasuk juga menyiapkan SDM. Andaikan 2035 itu SDM Indonesia itu mindsetnya mindset HAM, mindset demokrasi, mindset tentang keadilan sosial, perdamaian, kepedulian, itu terbentuk, masyarakat komunitas yang terbentuk, maka nanti 2035 dengan nilai produktivitas yang tinggi, disiplin yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, ya, kapasitas yang baik, yang kompeten, maka kita punya target 2035 go internasional, itu kita bisa berani gitu. Sementara setelah itu 2045 Indonesia emas, kita kan leading dunia. Kalau tidak memulai dari sekarang, nanti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itulah Presiden sendiri telah mencanangkan program-program populis, yaitu makan bergizi gratis, tapi supaya kualitas sumber daya manusia kita itu lebih baik, pendidikan yang berkualitas, ya bahkan orang-orang miskin pun disediakan sekolah khusus, kesehatan yang memadai, sehingga apa? Dengan kualitas rakyat manusia Indonesia yang baik, itu kita bisa go internasional 2035
dan 2045 kita leading di tingkat dunia. Ya. Karena itulah menyiapkan generasi-generasi yang tanggung jawab, yang disiplinnya tinggi, yang berkarakter. Maka akan lebih mudah bagi kita. Ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Salah satu yang dimulai oleh Jawa Barat itu salah satunya menuju ke sana, menyertai kebijakan-kebijakan populis yang sedang dicanangkan oleh Presiden dan sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saya kira itu ya. Karena itu dari sisi hak asasi manusia, saya belum melihat sebuah pendidikan yang mendorong terciptanya masyarakat yang disiplin tinggi, yang terciptanya masyarakat yang bermartabat, bermentalnya baik, objektif, tanggung jawab, itu melanggar HAM. Saya tidak menemukan, nggak ada. Itu justru sesuai dengan nilai-nilai HAM. Ya, di negara-negara Barat, di negara-negara Asia, misalnya di Korea, mereka sudah dididik itu, mental dan tanggung jawabnya. Karena itulah kita memulai dan kita harus apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat yang memulai. Itu kan inisiatif. Kenapa kalau baik kenapa tidak diterapkan di seluruh Indonesia? Saya kira itu. Ya itu kasuistik, saya tidak bisa masuk karena saya belum tahu. Gini, Komnas, oke. Yang kedua, ya kita semua harus mendorong, media juga ikut serta, komunitas masyarakat juga ikut serta, civil society ikut serta, pengamat ikut serta supaya kualitasnya lebih bagus. Ya, karena itu menurut saya transparansi di dalam dunia pendidikan itu penting. Itu kan pengaturannya yang sistemnya yang harus transparan dan terbuka kepada publik. Saya kira ini kan milik negara, menggunakan uang rakyat, semuanya bisa dilihat dan bisa dijaga sehingga orang-orang yang dididik itu tidak seperti yang opini-opini negatif yang dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Komnas HAM tidak merujuk kepada undang-undang apapun. Kan saya bilang yang tadi, ketika saya bilang corporal punishment, saya close maka tidak ada rujukan undang-undang HAM yang bertabrakan. Komnas HAM kan bilang civics education. Civics education itu politik itu. Pancasila, undang-undang, NKRI, Merah Putih ya. Tentang itu namanya pendidikan kewarganegaraan. Ini bukan pendidikan kewarganegaraan. Ini pendidikan yang berorientasi pada produktivitas dan kompetensi, knowledge, skills, dan attitude. Jadi dalam rangka peningkatan seseorang dari sisi knowledge-nya, yang kedua skills-nya, yang ketiga attitude-nya. Nggak ada pendidikan kewarganegaraan. Karena itu Komnas HAM rujuk menggunakan instrumen hukum, instrumen HAM. Ketika saya mengatakan corporal punishment, maka terkunci. Jadi tidak ada instrumen HAM yang ditabrak di sini. Ya. Ya. Kalau namanya juga wacana, untuk apa saya jawab? Tapi itu jadi catatan untuk kami tanya. Tapi kalau wacana saya tidak bisa beropini lebih dulu.
nanti kami tanya dulu. Jadi, oh kita kan sama-sama pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada kami itu adalah mengkoordinasikan dengan pemerintah provinsi kabupaten kota. Ya pastilah kita akan nanti berdiskusi supaya nilai-nilai HAM-nya itu lebih kuat. Ya kalau pakai hukum Pareto itu 90%, sekalipun hanya dari sisi 1% nilai HAM, tapi dia mempengaruhi seluruh sistem dalam pelaksanaan pendidikan di barak militer. Jadi nilai HAM-nya akan lebih dominan. Artinya Kementerian HAM akan ikut mengawasi yang pendidikan barak itu, Pak? Kami bukan hanya sekedar mengawasi, tapi kami akan ikut memberikan masukan-masukan yang lebih. Kami akan berikan masukan. Bahkan saya sudah diskusi dengan para eselon 1. Nanti justru kita akan berikan masukan 1, 2, tapi bukan sekarang ini ya, karena sekarang ini nggak bisa langsung masuk. Mungkin ke depan kalau itu menjadi sistem yang disepakati secara nasional, maka pendidikan HAM kemungkinan satu sesen adalah pendidikan hak asasi manusia atau humanisme. Ya kita lihat, kami semua yang punya anak ini ketika masuk SD atau SMP itu kenakalannya minta ampun. Ya karena itu dari awal itu kita terapkan tuh bagaimana menghormati antar sesama siswa. Itu pasti nilai-nilai humanismenya yang kami di sini juga sudah mulai memproduksi beberapa media, terutama di film-film kecil ya, Amira. Si Kecil Amarah. Nanti nonton aja Si Kecil Amarah. Si Kecil Amarah itu cerita untuk anak-anak kecil yang TK, SD, mereka bagaimana menghormati hak dan kewajiban setiap individu. Kita sudah memulai juga dari kecil. Itu seirama juga. Ya. Pak, ini 2 pertanyaan Pak. Satu, tadi Bapak bilang kalau ini kan sedang pilot project nih, balik lagi ke barak ya, pengiriman anak ke barak itu. Pilot project, dan kalau bagus akan dilanjutkan dan diluaskan penerapannya, cuma kalau enggak di stop. Nah, itu bagaimana cara Kementerian HAM atau pemerintah mengaudit pelaksanaannya saat pertama kali pelaksanaan ini? Terus kedua, sebenarnya saat Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi itu mengungkapkan rencana dia untuk ngirim anak ke barak, Pak Prabowo udah tahu belum sih Pak? Seluruh pemimpin maupun rakyat pasti tahu lah kalau media muat. Jadi nggak mungkin nggak ada yang tahu. Pemimpin mana sih sekarang seperti dunia yang terbuka gini nggak ada yang tahu. Saya pikir semua tahu. Saya yakin pemimpin kita juga tahu, rakyat sendiri juga tahu semua. Ya. Yang satu lagi soal audit Pak. Kalau audit itu merupakan kewenangan kementerian. Nah, tapi audit kan harus kerja dulu baru kita audit. Tapi sebelum kerja nggak bisa. Paling-paling juga tahun depan. Tapi berarti saat pilot project ini kementerian nggak. Tapi karena kami pemerintah, kami masuk, ikut masuk, mendorong, mendukung. Ada tim khususnya Pak? Audit itu bukan untuk punishment ya. Audit itu lebih kepada peningkatan kualitas. Jadi perbaikan. Jadi kalau yang kurang kita perbaiki, kalau yang bagus dipertahankan, yang belum ada diadain. Berarti ada dari Pak kualifikasi atau ada timnya yang dari kementerian, dari pemerintah? Bukan, itu audit itu salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Kementerian HAM. Jadi saya punya tugas, salah satunya audit. Audit itu tugas, kami punya kewenangan di sini. Hanya kalau kata-kata audit itu kan agak gimana ya, jadi itu tidak mungkin kita audit sekarang karena kementerian aja baru jadi, paling 2026 ke atas. Saya masuk ke perusahaan yang diberi kewenangan langsung audit terhadap perusahaan aja, saya masih 2026 ke atas. Tidak bisa langsung begitu aja ucuk-ucuk. Kita lakukan audit belum apa-apa gitu kan. Berarti ke Kodim itu belum ya Pak? Masih, bukan tim, itu tugas pejabat di sini.
Jadi itu masih lama 2026 ke atas. Ya. Yang OCI perkembangannya gimana Pak? Hah? Yang OCI? OCI ya? Ya, ini keren juga ini. Mantap juga bahasanya ini. OCI kayak macam Oke. Itu sudah kemarin dari tim Dirjen sudah turun ke Taman Safari dan sedang dirumuskan oleh Dirjen dan kemungkinan konferensi pers ya. Nah, ada timnya yang dipimpin oleh ada Pak Wamen, Pak Dirjen juga sedang akan nanti audit rilis ke media dalam waktu dekat. Itu saya nggak tahu kalau. Kita bicara yang di depan mata aja. Kalau yang nanti itu kita tidak bisa mendahului. Begitu ya. Tadi Oci juga hadir di sini gitu Pak. Itu update-nya kedatangan Oci itu ke sini ada kegiatan audiensi seperti apa Pak? Jadi pertama kapan? Oh Dirjen, ya. Belum lapor. Masih ini sedang kerja. Nah, kan Dirjen tidak setiap saat di ruangan saya. Dia juga di ruangan sendiri dan tanggung jawab besar juga sendiri. Jadi sedang jalan. Nah, nanti tunggu aja paling wartawan teman-teman sekalian diundang. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.